kepada teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Oh Tuhan Yesus, terima kasih kau rela mati. Terima kasih kau bangkit hidup. Ku terima sorga terang. Kan ku ingat perkataanmu. Ku percaya pengorbananmu. Kan ku ingat perkataanmu sepanjang hidupku. Terima kasih, oh Tuhan Yesus. Terima kasih kau rela mati. Shalom adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya, dan tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Pasti dong Tante Rita. Adik-adik semangat pagi ini. Adik-adik, ayo kita mau mulai ibadah kita pagi ini dengan menyanyikan lagu It's Good to See You Here. Dengan semangat ya, berdiri ya adik-adik. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. Wah, Tuhan Yesus sayang sama adik-adik semua. Tante Becky juga sayang loh sama adik-adik. Ayo adik-adik, kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi ini kami boleh kembali berkumpul walaupun masih ibadah online, tapi kami percaya kasih dan penyertaan Tuhan bahkan kuasa Tuhan boleh nyata dalam hidup kami masing-masing. Berkati ya Tuhan ibadah kami ini dari awal sampai selesai sehingga kami boleh semangat memuji Tuhan dan boleh semangat mengerjakan aktivitas, bahkan kami boleh semangat memberikan persembahan kepada Tuhan, dan kami mau juga semangat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang mengikuti ibadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Adik-adik, Tante Rita juga sayang sama adik-adik semua. Adik-adik di rumah sayang juga kan? Sayang sama kakak, sayang sama adik, sayang mama, sayang papa, juga sama semua orang. Tante Rita, tapi kalau ada orang yang sudah berbuat salah kepada kita, gimana? Gimana ya? Kita sayang juga. Gimana ya? Seperti role play.
Noel dan Bogdan ini Tante. Kita lihat sama-sama yuk. Yuk. Aduh, gimana sih pensil warna abang? Hai Bang. Hai Dek. Ade tahu gak pensil warna abang di mana? Oh, tadi Ade minjem pensil warna abang, tapi Bogdan lupa izin. Oh, begitu. Sekarang di mana pensil warna abang? Sebentar ya, Bogdan ambil dulu. Oke, Dek. Nih Bang pensil warnanya. Oh, terima kasih, Dek. Loh, kok pensil warna abang ada yang hilang? Aduh, tadi Bogdan selesai pakai gak periksa lagi. Pasti ketinggalan di kelas. Aduh, Bogdan minta maaf ya, Bang. Udah minjem gak izin. Sekarang pensil warna abang yang hilang. Kan abang mau pakai buat mewarnai. Bogdan minta maaf, Bang. Lain kali kamu gak boleh minjem barang abang lagi. Ingat itu. Adik-adik, pernah nggak adik-adik mengalami apa yang dialami oleh Noel? Ada yang berbuat salah sama adik-adik nih, terus adik-adik jadi marah sama dia. Boleh nggak ya seperti itu? Boleh nggak sih? Nggak boleh deh, nggak deh. Boleh Tante. Iya, marah sama orang yang sudah berbuat salah dan nggak mau memaafkan. Kalau masih ada yang tidak mau memaafkan orang yang sudah berbuat salah, sebaiknya kita minta ampun ya Tante. Minta ampun kepada Tuhan Yesus. Kita mau berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Nah adik-adik, yuk kita minta ampun sama Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa, dipimpin oleh teman kita Marjorie dari kelas ATC. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kiranya Engkau mau mengasihi dan mengampuni kami menurut kasih setiamu. Hapuskanlah dosa-dosa kami ya Tuhan, semoga kami bisa lebih bersyukur dan taat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, amin. Amin. Terima kasih ya Marjorie sudah memimpin doa pengakuan dosa hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mau mengampuni kita semua karena Tuhan Yesus sayang kepada kita. Tuhan Yesus mau adik-adik juga sayang kepada orang lain, memiliki kasih kepada semua orang, kasih yang lemah lembut, kasih yang murah hati, dan kasih yang mau memaafkan. Ayo kita nyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Ayo Om Julius. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah
kami, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batas, kasih-Mu kudus tiada, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Adik-adik, saat ini kita akan mendengar cerita tentang seorang tokoh. Nah, seorang tokoh yang baik sekali. Dia melakukan satu perbuatan yang luar biasa. Kita sama-sama dengarkan ya cerita dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Melva. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan hati kita. Kita mau berdoa, minta pimpinan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah ini. Tuhan yang telah memampukan kami sehingga kami boleh bersuka cita, boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau mendengarkan sabda-Mu, pimpin kami Tuhan, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Kami juga dimampukan oleh Roh Kudus Tuhan untuk boleh melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Tuhan, berkati juga Tante Melva dalam menyampaikan firman Tuhan, Tuhan yang memimpin dan memberikan yang terbaik agar Tante Melva menyampaikan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Mari kita buka firman Tuhan dari Filemon 1 ayat 8 sampai 22. Adik-adik tahu kan Filemon itu di mana? Ada di Perjanjian Baru. Filemon 1 ayat 8 sampai 22. Sama-sama kita baca dan teman kalian Karen akan membantu juga untuk membacakannya bersama-sama dengan adik-adik. Filemon 1 ayat 8 sampai 22. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi, mengingat kasihmu itu lebih baik, aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua,
Lagi pula sekarang di penjara karena Kristus Yesus. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya, aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku di penjara karena Injil. Tetapi, tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab, mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semua itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semua itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Namaku adalah Onesimus. Aku dulu bekerja di rumah Filemon yang kaya. Tapi aku melakukan kesalahan. Seharusnya aku tidak boleh meninggalkan rumah Filemon. Sekarang aku ada di dalam penjara karena kesalahan yang aku buat. Tapi di dalam penjara aku bertemu dengan Paulus. Kok bisa ya? Paulus ada di dalam penjara bersama dengan aku. Dia kan orang baik. Dia suka menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu baik. Mengasihi semua orang. Onesimus, jangan kamu khawatir. Aku akan membantu kamu menuliskan surat kepada Filemon dan mengabarkan kepadanya bahwa kamu sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Aku juga mau Filemon memaafkan kamu serta menerimamu sebagai saudara di dalam Tuhan. Terima kasih Karen sudah membacakan untuk kita bersama-sama. Adik-adik, tadi kan kita sudah baca Filemon 1 ayat 8 dan sampai 22 dan juga kita sudah lihat drama tadi. Nah, adik-adik, Onesimus yang tadi kita lihat di drama itu melakukan kesalahan kepada Filemon sehingga Onesimus itu melarikan diri. Tapi akhirnya adik-adik masuk penjara Onesimusnya. Nah, di penjara inilah Onesimus bertemu dengan
Rasul Paulus. Nah, adik-adik, di dalam penjara, Rasul Paulus itu memberitakan firman Tuhan atau menginjili kepada Onesimus. Sehingga Onesimus itu bertobat adik-adik, menyesali perbuatannya yang sebelumnya melakukan kesalahan kepada tuannya atau Filemon. Dia menyesali perbuatannya, dan yang lebih luar biasa lagi adik-adik, Onesimus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Onesimus menjadi pengikut Kristus. Wah, hebat ya, keren. Nah, adik-adik, Rasul Paulus sangat mengasihi Onesimus. Bahkan sudah menganggap Onesimus itu sebagai anaknya. Rasul Paulus tidak mengingat-ingat kesalahan yang sudah pernah dilakukan Onesimus. Onesimus bahkan membantu pelayanan Bapak Paulus atau Rasul Paulus selama di penjara. Tapi walaupun begitu adik-adik, Rasul Paulus ini mengingat bahwa Onesimus ini kan dulu hambanya Filemon. Paulus berharap agar Onesimus itu kembali kepada Filemon. Paulus sangat berharap Filemon bisa memaafkan dan menerima kembali Onesimus. Nah, tapi Rasul Paulus berharap Filemon itu menerima Onesimus bukan sebagai hamba, tetapi sebagai saudara yang saling mengasihi. Karena apa adik-adik? Baik Onesimus dan juga Filemon sama-sama anak-anak Tuhan, sama-sama pengikut Kristus. Nah, adik-adik, Onesimus ini ingin kembali kepada Filemon, tapi masih takut-takut untuk kembali. Takut kalau kesalahannya diingat-ingat, atau Filemon belum memaafkan, atau barangkali tidak mau menerima. Jadi masih ada perasaan takut adik-adik. Karena itulah Rasul Paulus menulis surat kepada Filemon. Rasul Paulus membuat surat yang tadi kita bacakan itu adik-adik untuk diberikan kepada Filemon. Supaya apa? Supaya Bapak Filemon bisa menerima kembali Onesimus. Karena Onesimus pun sudah berubah adik-adik, sudah menyadari kesalahannya, sudah bertobat, sudah menjadi pengikut Yesus yang baik. Nah, adik-adik, apakah Filemon mau memaafkan dan menerima kembali Onesimus? Ada yang bisa menjawab? Kalau di ayat Alkitab tadi yang kita baca, memang tidak diceritakan apakah Bapak Filemon itu menerima Onesimus atau tidak. Tapi di kitab lain, adik-adik, di Kolose, Filemon dan Onesimus itu sama-sama melayani orang-orang di Kolose. Jadi Filemon dan Onesimus itu sama-sama pelayanan di Kolose. Pastinya Tante yakin bahwa Filemon itu menerima kembali atau memaafkan Onesimus. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Kita belajar memaafkan orang lain. Kita belajar mengasihi orang lain sekalipun orang tersebut pernah melakukan kesalahan kepada kita. Apakah adik-adik mau melakukan atau mau memaafkan orang yang bersalah kepada adik-adik? Adik-adik pernah mengalaminya enggak? Ada orang yang bersalah. Nah, adik-adik memaafkan enggak? Contohnya tadi ya adik-adik ya, Bogdan, tadi di role play adik-adik sudah lihat kan, Bogdan melakukan kesalahan kepada Bang Noel, yaitu tidak minta izin memakai pensil warna, dan ternyata ada pensil warna yang hilang. Nah, wajar juga sih Abang Noel kesal atau marah-marah. Cuman Abang Noel kok marah-marah ya adik-adik ya? Memang sih kalau misalnya ada barang kita yang hilang terus dipakai tanpa izin, ya memang mungkin ada rasa kesal atau jengkel ya adik-adik. Tapi gak boleh ya kita memusuhi teman kita itu atau marah-marah. Ya kan adik-adik? Melalui firman Tuhan hari ini kita benar-benar belajar untuk memaafkan dan mengasihi orang lain.
Kita belajar seperti Rasul Paulus yang mengasihi Onesimus walaupun sudah pernah berbuat kesalahan. Rasul Paulus tidak menjauhi Onesimus, tapi justru menerima Onesimus sebagai anak yang dikasihinya. Kenapa Rasul Paulus menerima Onesimus? Karena Rasul Paulus sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam perjalanan hidupnya. Ingatkan bagaimana Rasul Paulus mengalami pertobatan karena menerima kasih Yesus. Nah, makanya adik-adik, Rasul Paulus juga membimbing Onesimus supaya menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Bukan itu saja loh adik-adik, Rasul Paulus juga menolong Onesimus agar bisa kembali kepada Filemon, tapi bukan lagi menjadi hambanya, enggak lagi Filemon menjadi tuannya, tapi menjadi saudara yang saling mengasihi. Nah, gimana dengan adik-adik? Mau mencontoh Rasul Paulus yang memaafkan dan juga menolong untuk supaya orang lain berdamai? Mau? Siapa yang mau coba angkat tangannya? Wah, tante yakin adik-adik yang di rumah pasti mau mencontoh Rasul Paulus. Seperti role play ini, kita lihat kelanjutannya ya adik-adik. Gimana sih sikap yang Tuhan inginkan dari kita? Yuk kita lihat role play-nya. Aduh, aku gak bisa gambar orang. Kan biasanya Abang Noel yang bantuin aku. Hai Dek, lagi ngapain? Kok mukanya cemberut gitu sih? Bogdan gak bisa gambar orang, Bang. Oh, gambar orang. Sini Abang bantu. Wah, terima kasih ya, Bang. Abang gak marah lagi. Kan Bogdan sudah hilangin pensil warna Abang. Gak apa-apa, Dek. Abang udah gak marah lagi. Abang juga minta maaf. Abang udah marah-marah sama Adek. Terima kasih ya, Bang. Lain kali kalau mau minjem barang Abang harus izin dulu ya. Dan menjaga barangnya. Oke, Bang. Bogdan akan ingat pesan Abang. Oke, Dek. Mari kita menggambar. Yeay, keren ya adik-adik, luar biasa Abang Noel dan Bogdan. Mereka saling memaafkan. Bogdan minta maaf dan menyadari kesalahannya dan berjanji lain kali izin dulu waktu memerlukan sesuatu. Abang Noel bagaimana? Memaafkan Bogdan adik-adik. Tidak lagi diingat-ingat kesalahan Bogdan yang sebelumnya dan mau membantu Bogdan dalam pelajarannya. Wah, keren sekali adik-adik ya, luar biasa. Tante Melva juga yakin adik-adik yang lain juga mau menjadi anak yang apa tadi? Memaafkan dan mengasihi orang lain. Karena kita sudah terlebih dahulu menerima kasih dan pengampunan dari siapa adik-adik? Dari Tuhan Yesus. Seperti ayat hafalan kita nih. Yuk kita buka ayat hafalan kita di 1 Yohanes 4 ayat 11. Kita buka bersama-sama ya. 1 Yohanes 4 ayat 11. Tante akan bacakan buat kita bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Sekali lagi ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Kita berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang barusan kami dengar. Kami banyak belajar dari Bapak Paulus yang mau memaafkan dan mengasihi orang lain, yaitu Onesimus. Dan bukan hanya memaafkan tapi juga mau mendamaikan Onesimus dengan Bapak Filemon. Kami juga mau belajar Tuhan agar kami juga mau memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kami. Kami juga mau belajar untuk mendamaikan orang lain yang
mendamaikan orang lain, agar teman-teman kami juga boleh saling mengasihi sesama kami. Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami untuk taat dan setia kepada Tuhan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wow, luar biasa ya Bapak Paulus. Biasa. Hebat. Dia meminta Iya. Bapak Filemon untuk memaafkan Onesimus dan membebaskan dia. Hebat. Adik-adik, kita teladani yuk sikap Bapak Paulus. Kita mau memaafkan dan menerima, bahkan mau menolong orang yang pernah berbuat salah. Kita iya. mau mengasihi semua orang dengan sungguh-sungguh. Kenapa ya? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Ayo kita katakan kalau kita mau mengasihi lebih sungguh dengan menyanyikan lagu Melayani, Melayani Lebih Sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Kita ganti adik-adik kata mengasihi menjadi mengampuni. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Adik-adik, sekarang kita mau mengungkapkan rasa syukur kita atas kasih sayang Tuhan dengan memberikan persembahan. Nah, ini ya. Adik-adik memasukkan uang persembahannya ke dalam amplop ini. Lalu setelah ibadah selesai, jangan lupa adik-adik serahkan ke mama atau papa. Nanti mama papa akan mentransfer ke rekening gereja. Kita akan sama-sama menaikkan pujian kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di
Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa yang akan dipimpin oleh teman kalian Grace dari kelas ATC. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan kepada kami hari lepas hari. Sekarang kami membawa persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan menerima dan memberkati persembahan ini. Berikanlah hikmat kepada orang-orang yang akan mengolah persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih ya Grace sudah memimpin doa persembahan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, bagi yang ingin melayani dalam ibadah anak, baik memimpin doa pengakuan dosa atau doa persembahan, boleh menghubungi om atau tante pelayan anak di kelasnya masing-masing. Dan tetap semangat, kalau nanti merekam doanya harus berulang-ulang, karena kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik, tante akan menyampaikan aktivitas kita hari ini. Untuk kelas AK, aktivitasnya adalah menuliskan pengalaman adik-adik ketika adik-adik memaafkan teman yang berbuat salah dan apa yang kamu lakukan setelah memaafkan. Lalu untuk kelas AT, tuliskan pengalaman adik-adik ketika memaafkan teman yang berbuat salah dan apa yang adik-adik lakukan setelah memaafkan. Terus ada 2 nih. Tuliskan juga pengalaman adik-adik tentang mengingatkan teman atau orang lain supaya mau memaafkan orang yang telah berbuat salah. Nanti hasil aktivitasnya difoto, lalu dikirim ke WAG kelas masing-masing. Minggu depan kita akan lihat sama-sama di akhir ibadah anak. Semangat ya adik-adik, semangat selalu dikerjakan habis ibadah ini ya, dikerjakan. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pagi ini, tante mau kasih pesan-pesan. Ada 3 nih. Yang pertama nih, tetap jaga prokes pada saat adik-adik pergi keluar rumah. Pakai masker, sering cuci tangan, pakai air yang mengalir juga pakai sabun ya, atau pakai hand sanitizer. Yang kedua, tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Makan makanan yang sehat dan bergizi, minum susu, vitamin, supaya tubuh kita tidak mudah kena virus. Dan yang terakhir nih, yang ketiga, selalu berdoa, minta Tuhan Yesus menjaga kita semua. Selalu baca Alkitab setiap hari dan renungan hariannya, atau mendengarkan renungan dari podcast Sema. Sekarang ayo kita berdoa untuk menutup ibadah kita pagi ini. Jadilah anak-anak Tuhan yang mau selalu mengampuni dan menolong orang yang berbuat salah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas berkat dan pemeliharaan-Mu. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat beribadah kepada Engkau. Dan kami juga telah mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar dari Bapak Paulus dan Bapak Filemon untuk mengampuni, bahkan juga mau menolong orang yang telah bersalah kepada kami. Tuhan Yesus juga mau tolong kami Bapak, supaya kami bisa melakukan hal tersebut dimanapun juga kami berada, di rumah, di sekolah, atau dimanapun juga. Dan juga kami melakukannya kepada semua orang, untuk kakak, adik, mama, papa, atau teman-teman, atau semua orang yang kita temui. Terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus, kami boleh beribadah kepada Engkau. Bapa, Engkau juga mau mengumpulkan kami pada minggu yang akan datang. Kami mau beribadah kembali Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu lagi Bapa, supaya kami semakin menjadi anak yang berkenan kepada Engkau. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Adik-adik.
habis ini kita join di Zoom kelas ya. Oke, jam 10 ya, jam 10 ya. Tante, Jangan lupa ya. Tante Om, Ayo, kita ngeteh dulu. ayo. Oke, kita ngeteh dulu ya. Bye bye.